Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Bapak Khotib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertugas sebagai khotib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Samsul Gufron dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir dengan kita sekalian. Dan yang kedua, hasil pengumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp2.245.000. Atas nama para jemaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jemaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi sop-sop terdepan yang masih kosong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khotib kami persilakan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'zam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul akram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata yang patut kita ucapkan, tiada rasa yang patut kita ungkapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali kata dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini kita masih menerima limpahan dan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Allahumma amin. Sebagai wujud syukur itu pula lah, mari kita tidak henti-hentinya selalu dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sabar menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena dengan cara itulah kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah sangat jelas terhadap orang-orang yang seperti itu akan diberi jalan keluar dari segala problematika, diberi jalan keluar dari segala kesulitan, diberi jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya, serta diberi rizki dari arah yang tak terduga. Pasti mulia dan dimuliakan Allah, tidak hanya di dunia tapi utamanya di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dikasihi Allah, karena itulah
untuk menuju sana kita sudah diberi teladan yang sangat istimewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bulan ini adalah bulan kelahirannya. Karena itulah di bulan kelahiran Rasulullah ini patut kita koreksi diri kita berupaya untuk mengadakan muhasabah apakah diri kita sudah benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, sebagai contoh kehidupan kita. Karena Rasulullah pribadi yang sangat luar biasa, sehingga Allah menggambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian semua seorang rasul dari kalangan kalian semuanya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul ini pribadi yang sangat tidak tega, sangat tidak bisa kalau melihat umatnya menderita, dan sangat berharap dalam hatinya agar semua umatnya bisa memiliki keimanan yang luar biasa, yang tentu saja Allah Maha mengasihi kepada semuanya. Karena itulah hadirin jamaah yang Allah, pribadi yang luar biasa ini tentu saja yang kita diharapkan jadi teladan kita. Apakah sudah kita teladani sepenuhnya pribadi Rasul yang sungguh luar biasa itu? Karena apa hadirin jamaahnya dengan Allah, pada waktu hidupnya walaupun beliau ini bisa hidup bermewah-mewahan, namun kenyataan beliau lebih suka hidup sederhana. Cita-citanya hanya satu, tidak ada umatnya yang masuk neraka. Karena itu selalu berdoa beliau, Ya Rabbi, la arda wa wahidun min ummati finnar. Selalu berupaya agar umatnya tidak ada satupun yang masuk neraka. Luar biasa perjuangannya. Bahkan ketika Rasulullah menjelang ajal tiba, Rasulullah tanya dulu pada malaikat Israel, apa yang diberikan Allah kepada umatku? Kalau Rasulullah sudah dijanjikan luar biasa, sudah disambut oleh penduduk langit untuk menyambut kedatangan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang diberikan kepada umatku, kata Rasulullah, umatnya yang selalu dibela dan diperhatikan. Karena itulah berita dari malaikat Jibril menyatakan, Inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuk. Sesungguhnya aku haramkan, kata Allah, surga atas seluruh umat manusia kecuali sampai umatmu Muhammad sudah masuk surga semuanya. Luar biasa, inilah tanda bahwa Rasul kita sungguh sangat cinta pada umatnya, sampai-sampai ketika ajal mau tiba pun masih ingat umatnya dan menanyakan, bagaimana kabar umatku nanti? Maka diberitakan bahwa semua umat manusia diharamkan masuk surga
kecuali umat Nabi Muhammad masuk surga seluruhnya lebih dulu. Karena itu moga-moga kita termasuk di dalamnya, diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan bisa menjadi masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di akhirat nanti ketika umatnya kita semua ini meniti siratal mustaqim, Rasul kita selalu berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, selamatkan umatku ini ya Allah, sehingga semuanya bisa masuk surgamu. Subhanallah, begitu hebatnya cinta Rasulullah kepada kita semua, kepada umatnya. Karena itu tentu saja kita harus dan wajib membalas cinta Rasulullah ini dengan cinta kepadanya seluruhnya, sepenuhnya, dan semaksimal maksimal. Karena itulah bagaimana cara kita untuk bisa cinta pada Rasulullah SAW. Tanda cinta kita pada Rasulullah bagaimana? Orang cinta itu pasti banyak menyebut nama yang dicintai. Sehingga termasuk kita, kalau kita menyatakan diri cinta kepada Rasulullah SAW, tentu saja kita harus banyak menyebutnya, menyebut namanya, karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai semua orang yang beriman pada Allah, selalu bersalawatlah kalian semua kepada beliau alaihi wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan kepada beliau. Ini diperintahkan Allah. Allah saja melakukan atau bersalawat, begitu juga para malaikat bersalawat pada Rasulullah SAW. Maka pantaslah kalau Allah memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena para hadirin jamaah Allah, bersalawat pada Rasulullah luar biasa balasannya yang diberikan kepada kita yang mau bersalawat, yaitu akan mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali, akan dihapus dosa-dosa kita 10 dosa, dan akan diangkat derajat kita 10 kali derajat. Luar biasa. Hanya dengan membaca 1 kali salawat mendapatkan hadiah balasan dari Allah yang luar biasa. Akan mendapatkan rahmat 10 kali, hapus dosa 10 kali, begitu juga akan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Luar biasa. Karena itulah di hari kelahiran Rasulullah ini tentu saja kita harus banyak-banyak bersalawat kepadanya. Hadirin jamaah yang Allah, kemudian yang kedua, tanda cinta kita pada Rasulullah SAW adalah menjadikan beliau sebagai teladan hidup kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh-sungguh telah terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kalian semua dalam diri Rasulullah SAW. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan hari akhir.
wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau kita ingin benar-benar menjumpai Allah di akhirat kelak dan hari akhir dengan selamat, tentu saja kita selalu banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai teladan kita. Karena itulah Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni bagi kalian semua dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena itulah hadirin jamaah Allah, kita berupaya untuk mengikuti perilaku Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, sehingga kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu saja akan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin jamaah Allah, karena itulah seharusnya kita introspeksi lagi, apakah kita sudah benar-benar sekarang ini meneladani sunnah-sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul kita. Karena janji Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya orang itu telah cinta padaku, dan siapa yang cinta padaku pasti bersamaku di surga kelak. Allahumma amin. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Moga-moga kita selalu berupaya untuk bisa menyempurnakan keteladanan kita terhadap Rasulullah SAW, sehingga nanti benar-benar bisa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya serta masuk surga bersamanya. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Mana gua bagian? Nggak tahu gue. Tunggu pas lagi. Sehat. Alhamdulillah. Pikir. Saya kena kopat kapit. Apa buat gue? Iya kena kopat kapit. Oh. Iya. Iya. Betul. Assalamualaikum. Nah. Kita bawa siton dulu. Kita pasang dulu ini.